rasanya semakin yakin bahwa dunia kini tak baik-baik saja. Bahkan seperti sebuah lirik di mana mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Tak cukupkah gempa di Cianjur sebagai penegur? Tak cukupkah gempa di Garut membuat kita takut? Kemudian tak cukupkah Semeru yang kembali erupsi menjadikan kita introspeksi diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister Fillah, para pejuang tangguh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan dan memberikan kesabaran serta ketabahan dalam keistiqomahan dengan penuh kekuatan untuk kita semua. Ya, karena bagaimana tidak, kita lihat saja sekeliling kita. Rasanya semakin hari kondisi semakin tak terkendali. Apalagi pasca kita lewati masa pandemi. Mulai dari rumitnya kondisi ekonomi hingga ancaman resesi, di mana ekonomi menghimpit dan membuat banyak orang menjerit. Tidak sedikit yang hidupnya menjadi semakin sulit. Tak jarang rumah tangga yang akhirnya menjadi renggang karena problem ekonomi. Ya, begitulah kondisi kini. Belum lagi problem sosial dan lingkungan, dengan gaya hidup yang nampak kebingungan. Lihat saja generasi kita, yang entah apakah masih punya cita-cita, dengan kondisi dunia pendidikan yang membuat kita bertanya-tanya, akan kemana generasi kita ini arahnya. Bukannya berlomba tunjukkan prestasi, yang ada adalah banyaknya sensasi. Antar pelajar masih ribut soal membuli. Seperti yang terjadi baru-baru ini. Ada siswa yang aniaya teman sendiri. Lebih parah lagi yang terjadi di Tapanuli. Dengan teganya, seorang pelajar menendang nenek yang sedang berdiri dan berjalan kaki. Mungkin mereka ingin terlihat hebat dengan mengikuti gaya barat. Tiap hari main TikTok biar FYP. Ingin terkenal dengan membuat konten sepele. Joget-joget gak jelas atau flexing hidup seolah berkelas. Padahal tak seperti yang terlihat, banyak yang aslinya hidup dalam keadaan berat. Ya, itulah yang terjadi di kebanyakan rakyat. Memang jelas berbeda dengan para oknum pejabat yang tetap bisa menikmati dan memeras uang rakyat. Lihat saja mereka kini, sama-sama jauh dari prestasi. Malah teriak-teriak, deradikalisasi, seolah Islam yang jadi masalah negeri. Khilafah, jihad, dan syariat Islam dimonsterisasi. Malah doyan kriminalisasi pada mereka yang tak sevisi. Ya, gimana mau sevisi kalau visinya pun bukan untuk kemuliaan. Justru menjurus pada kehinaan, ya kan? Alih-alih membangkitkan negeri yang dibela malah hak kaum LGBT. Ya, mana bisa dapat rahmat? Yang ada malah mengundang laknat. Nauzubillah, subhanallah min dzalik. Brother and sister Fillah, rasanya semakin yakin bahwa dunia kini tak baik-baik saja. Bahkan seperti sebuah lirik di mana mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Tak cukupkah gempa di Cianjur sebagai penegur? Tak cukupkah gempa di Garut membuat kita takut? Kemudian tak cukupkah Semeru yang kembali erupsi menjadikan kita introspeksi diri? Dan tak cukupkah Sukabumi yang turut berguncang hebat membuat kita ingin bertobat? Brother and sister Fillah, kondisi yang kita harapkan hanya ada dalam sistem Islam. Dunia pendidikan dalam peradaban Islam yang luar biasa berhasil melahirkan para ulama sekaligus ilmuwan cendekia. Sebut saja Al-Khwarizmi pada bidang matematika. Ada Ibnu Khaldun, pakar sosiologi. Al-Zahrawi, ahli kedokteran. Dan Al-Biruni dalam bidang astronomi. Mereka bukan sekedar cerdas, tapi solehnya luar biasa. Kepribadian Islam terbentuk dalam diri mereka. Sehingga apapun yang mereka buat, tujuan akhirnya adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ekonomi dalam peradaban Islam jelas merupakan sistem yang adil dan mengadili, serta melindungi. Tidak ada riba yang dilegalisasi, menjadikan istilahnya sebagai bunga agar nampak harum, padahal haram. Dunia politik dalam Islam bukan bicara soal kekuasaan dan berebut jabatan,
tapi soal bagaimana mengurusi umat agar jadi masyarakat madani, masyarakat yang hidup dalam kebahagiaan serta ketaatan. Kondisi sosial dan pergaulan dalam Islam begitu terjaga luar biasa. Pria dan wanita dalam posisi yang sangat menjaga kemuliaan dan kehormatan. Semua berjalan sesuai fitrahnya. Brother and sister fillah, tetaplah tangguh ya. Tetaplah istiqomah meskipun berat. Karena kamulah orang-orang hebat. Kita tahu, sekarang ekonomi begitu sulit. Pergaulan semakin tidak karuan. Kualitas pendidikan yang semakin dipertanyakan. Masyarakat yang mudah sekali berdebat. Hingga para pejabat yang... Sudahlah. Sekelumit keadaan dan situasi ini jadi tantangan. Untuk kita yang memilih hidup dalam perjuangan. Karena memang beginilah hidup di luar habitat. Yang seharusnya kita hidup dalam naungan syariat, bukan komunisme atau sekularisme gaya barat. Tolonglah saling mengingatkan dalam ketaatan dan kesabaran. Bersabarlah hingga Allah meneguhkan kedudukan kita. Dan muncul kembali perubahan sebagaimana yang Allah janjikan. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Biar saja, kita memang sedang lewati masa-masa penuh fitnah. Sekali lagi, yang penting kita istiqomah. Dan teruslah berdoa, bermohon pada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, kuatkanlah kami. Berkahi hidup kami. Selamatkanlah kami dan saudara-saudara kami. Sejukkanlah hati-hati kami. Teguhkanlah kami yang berjuang di jalan-Mu ya Rabb. Yang berusaha istiqomah memperjuangkan syariat-Mu. Alhamdulillah ya Allah, Kau telah berikan pada kami sahabat dalam taat. Alhamdulillah ya Allah, Kau telah berikan pada kami keluarga yang terus memberi semangat. Alhamdulillah ya Allah, sungguh indah jalan cerita hidup yang telah Engkau beri pada kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.